Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang para alien. Boleh percaya atau tidak percaya, bangsa alien ternyata masih mengintai bumi. Makhluk luar angkasa atau alien memang selalu jadi topik hangat karena keberadaannya yang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Meskipun sudah banyak teori tentang alien, nyatanya masih belum ada satupun yang mampu menjelaskan keberadaannya secara ilmiah. Tentunya hal ini bikin penasaran, sekaligus menjadi tantangan terbesar bagi para ilmuwan. Apalagi adanya penampakan pesawat UFO yang membuat sebagian orang yakin kalau alien itu ada. Dilansir dari Daily Mail, pengakuan seorang astronot asal Amerika Serikat bernama John Granswell mengatakan, sebuah teori jika alien dapat menemukan keberadaan manusia dari jarak jauh. Perubahan lingkungan di bumi diduga merupakan penyebab para alien dapat melihat manusia. Granswell menyatakan, jika saat ini mungkin saja manusia tengah diawasi oleh para alien melalui teleskop dari luar angkasa. NASA pun telah menempatkan sebuah atmosfer signatur jika seseorang dengan sebuah teleskop besar dari jarak 200 tahun cahaya mampu mendeteksi manusia. Meskipun hingga saat ini keberadaannya masih sekedar mitos, namun banyak kalangan yang percaya kalau ada beberapa bangsa alien ini lagi sibuk atau sedang memperhatikan bumi dan isinya. Penasaran? Ayo, mari kita simak. Yang pertama, The Sirian. Bangsa Sirian sering disebut sebagai alien cerdas yang datang ke bumi. Mereka berasal dari bintang Sirius yang berdekatan dengan rasi bintang Canis Major. Bangsa ini merupakan alien yang memiliki peradaban yang sangat canggih. Mereka bisa disebut sebagai bangsa alien modern karena mereka telah ikut andil dalam pembentukan peradaban di bumi. Mereka mampu mendirikan bangunan-bangunan hebat yang kalau dipikir secara logis terlalu canggih untuk zamannya. Ya, contoh ya, seperti peradaban Mesir, peradaban suku Maya, bahkan peradaban Lemuria dan Atlantis. Hingga kini, bangsa Sirian juga konon sering membuka kontak dengan manusia. Kabarnya mereka punya kerjasama khusus untuk menciptakan manusia hibrid atau percampuran antara ras Sirian dan manusia. Tidak hanya itu, Sirian juga bekerja sama dalam pertukaran teknologi, mulai dari senjata rahasia hingga mesin waktu, nuklir, dan sebagainya. Wow, hebat kan ya? Oke, sekarang kita beralih kedua. Bangsa atau suku mereka biasa kita sebut dengan The Short Grays. The Short Grays atau disebut bangsa abu-abu pendek ini adalah alien yang sering digambarkan dalam film-film. Ya, tubuh yang kurus, kepala besar, serta mata hitam yang lebar, tingginya sekitar 90-150 cm lah. Bangsa ini konon berasal dari rasi bintang Reticulum yang berjarak sekitar 39 tahun cahaya dari bumi. Beberapa kabar mengenai pertemuan dengan alien, bahkan penculikan dengan alien sering terjadi. Banyak saksi mata atau mungkin korban yang mengaku kalau alien jenis ini adalah pelakunya. Alien jenis ini diceritakan tidak banyak bicara dan hanya menggunakan telepati. Sama seperti bangsa Sirian, The Short Grays ini konon bekerja sama dengan manusia untuk menciptakan makhluk hibrid.
Mereka dipercaya saat ini bekerja di salah satu bunker Area 51, yaitu di markas CIA di Amerika Serikat. Area ini memang sering dikaitkan dengan landasan pesawat UFO. Oke, yang ketiga, The Tall Grace. Dari namanya saja bisa dipastikan kalau bangsa ini ada keterkaitan dengan The Tall Grace. Ya, ternyata keduanya memang satu rumpun, tapi beda kasta. Bisa dibilang bangsa The Tall Grace ini adalah para masternya The Short Grace. Secara fisik hampir tidak ada beda antar keduanya, hanya perbedaannya mungkin di tingginya saja. Bangsa ini jarang menampakkan dirinya kecuali lewat sebuah pertemuan rahasia, karena memang mereka lebih mengandalkan The Short Grace untuk eksekusi. Tujuan utama mereka ke bumi adalah mereka ingin mengembangkan ras mereka. Tentu saja lewat program hibrid yang eksekutornya adalah para The Short Grace. Alien ini bisa dikatakan punya sifat yang angkuh dan sombong. Oke, kita lanjut ke yang 4. Alpha Draconian. Licik dan kejam, itulah yang menggambarkan bangsa Alpha Draconian yang telah menyusup ke bumi ribuan tahun lalu. Bangsa ini merupakan ras reptil tertua di galaksi kita. Mereka datang ke bumi dan membentuk koloni. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Bangsa Alpha Draconian merupakan bangsa hermafrodit. Mereka berkembang biak menggunakan hormonnya. Secara fisik, bangsa ini bisa disebut dengan reptil raksasa. Tingginya mencapai 600 cm dengan berat 800 kg. Kalau diamati besarnya mirip Tyrannosaurus Rex lah, dengan kepala besar dan mata reptil. Mereka mengklaim dirinya sebagai spesies cerdas pertama yang berevolusi di galaksi Bima Sakti. Bangsa Alpha Draconian adalah kekuatan di balik penindasan populasi manusia di galaksi ini. Teori konspirasinya, mereka menanamkan rasa takut pada manusia. Oke, sekarang yang kelima, The Native Reptilian. Penampakan bangsa reptilian sering muncul ke dalam beberapa film. Salah satunya film Shadura. Ada satu scan ketika para pemain berhadapan dengan alien yang seperti kadal. Ya, seperti itulah kira-kira bangsa reptilian. Reptilian memang mirip dengan bangsa Draconian Alpha karena sama-sama memiliki kulit bersisik hijau. Namun, reptilian digambarkan 200 cm lebih tinggi dengan mata besar dan pupil vertikal. Reptilian bisa dibilang bangsa yang haus kekuasaan. Percaya atau tidak, bangsa ini ternyata sebagian besar berada di balik kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka mengontrol dan memanipulasi organisasi di bumi. Mereka telah menyusup hampir semua aspek kehidupan dan berada pada posisi pemegang kekuasaan. Ngerikan ya. Oke, yang keenam, Anunnaki. Menurut para ilmuwan, ada planet ke-12 di tata surya kita. Mereka menyebutnya planet Nibiru yang terletak di luar lintasan Pluto. Planet ini dihuni oleh bangsa Anunnaki yang mendarat di bumi. Awalnya mereka datang hanya untuk menambang emas bumi dan hidup layaknya manusia. Mereka membangun koloni, dan sebelum menuju ke bumi, Anunnaki menjajah planet-planet di sistem bintang Orion. Anunnaki dipercaya sebagai alien kuno bangsa Sumeria. Mereka mengajarkan tentang pengetahuan teknologi tinggi untuk membantu penduduk bumi. Karena kemampuan ilmu pengetahuan yang tinggi itulah,
Anunnaki dipercaya sebagai dewa. Untuk mengambil emas di bumi, Anunnaki membutuhkan tenaga kerja, bahkan mereka sampai menciptakan manusia. Mereka memanipulasi genetik dan fertilasi in vitro dengan mengambil gen Homo sapiens yang berkualitas. Anunnaki berada dalam persaingan langsung dengan Draconian untuk kontrol atas umat manusia. Oke, itulah beberapa deretan bangsa alien yang sudah lama mengikuti kita. Kebenaran adanya alien tetap saja menjadi pertanyaan bagi kita manusia di bumi. Apa yang kita bahas ini memang terdengar seperti menghayal, namun kita juga tidak bisa pungkiri dengan beberapa keanehan yang tanpa sengaja tertangkap kamera manusia di langit tentang keberadaan makhluk alien ini. Menanggapi hal ini, kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing. Kalau memang suatu saat manusia bertemu dengan alien, kita hanya bisa berharap kalau mereka adalah makhluk yang baik. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.